Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, para siswa-siswi dimanapun berada, yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat iman, sebagai nikmat yang paling besar. Pada pembahasan kali ini yang saya ingin sampaikan adalah tentang pembahasan iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu arti tentang iman. Ketika itu di dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil iman," kata malaikat Jibril. "Ya Kanjeng Nabi, beritahu saya iman itu apa?" Qala, lalu Nabi menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi." Jawab Nabi apa? Iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis tersebut sangatlah jelas bahwa iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah termasuk rukun iman yang nomor 6. Maka barang siapa yang sampai tidak percaya terhadap qadha dan qadar Allah, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa pengertian dari qadha dan qadar itu? Qadha dan qadar atau yang kita kenal dengan takdir itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Yaitu sejak sebelum adanya zaman. Sudah ditentukan, sudah dipastikan oleh Allah apa yang akan terjadi takdirnya semua makhluk ini. Tetapi pada pertemuan kali ini yang sangat saya tekankan adalah tentang bagaimana sih sebenarnya takdir itu. Lah, takdir atau yang kita kenal dengan qadha dan qadar itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan takdir mubrom, dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Apa sih takdir mubrom ini? Lah, ini yang harus kita ketahui. Takdir mubrom itu adalah suatu ketetapan, kepastian oleh Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Tidak ada campur tangan dari manusia. Manusia tidak bisa merubahnya. Seperti contoh kematian, lahirnya seorang bayi, hari kiamat. Ini adalah contoh-contoh takdir yang sudah tidak bisa dirubah oleh manusia, yang kita kenal dengan takdir mubrom. Nah, yang kedua inilah yang perlu kita ketahui, bahwa takdir itu ada yang disebut dengan takdir mu'alaq. Mu'alaq itu bahasa Arab yang artinya masih menggantung, artinya masih bisa dirubah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum
sebelum dia mau merubahnya sendiri. Dari pengertian firman Allah tersebut sudah sangatlah jelas bahwa takdir ini sebenarnya masih bisa dirubah oleh dirinya sendiri, yaitu dengan cara berusaha dan berdoa yang kita kenal dengan sebutan ikhtiar. Maka berusaha dan berdoa ini hukumnya wajib bagi manusia. Diwajibkan oleh Allah, manusia harus berusaha dan berdoa. Jika manusia tidak mau berusaha dan berdoa, maka dosalah dia. Seperti contoh, ada seorang siswa yang kepingin pinter, maka dia harus mau berusaha, yaitu yang namanya belajar dan berdoa. Jangan sampai salah dalam pemahaman. Dia ingin pintar tapi tidak mau belajar. Dia punya pemahaman bahwa saya sudah ditakdir oleh Allah. Jika Allah menakdirkan saya menjadi orang yang pintar, maka saya akan menjadi orang pintar. Saya tidak perlu berusaha. Itu pemahaman yang salah. Sekali lagi, kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk berusaha dan berdoa. Setelah berusaha dan berdoa, selanjutnya kita tawakal ilallah, kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah lah yang maha menentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga para siswa-siswi yang sangat cintai, itulah cara bagaimana kita mengimani kepada qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita percaya bahwa semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Namun kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk berusaha dan berdoa, berikhtiar dulu. Karena ingat bahwa takdir itu ada yang takdir mu'alaq, takdir yang masih bisa dirubah, tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian penjelasan kami tentang iman kepada qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi pada penjelasan berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.